Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program seri khotbah pria yang berdampak. Saya berharap saudara semua hari ini dalam keadaan baik, dipelihara, diberkati oleh Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sebab kita tahu bahwa Allah kita sanggup memelihara hidup kita. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita selanjutnya, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu berkuasa mengubah, memulihkan, meneguhkan, memperbaiki, serta menuntun kami kepada segala kehendak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berharap saudara, para pria dimanapun Anda berada, Anda menjadi pria yang berdampak. Untuk menjadi pria yang berdampak, yang pertama saya sudah sampaikan, Anda harus berubah. Hati saudara, pikiran saudara, roh saudara diubah oleh kebenaran. Yang kedua, Anda harus menjadi seorang pria yang kuat. Kuat dalam roh, kuat dalam iman. Maka ketika suatu saat ada godaan datang mendekati saudara, saudara berani berkata tidak kepada godaan tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi pria yang berdampak dan menjadi berkat adalah Anda harus menjadi pria yang maksimal. Maksimal dalam potensimu sebagai seorang pria, sebagai seorang pribadi, suami, ayah, orang tua, mungkin pimpinan, atau mungkin juga sebagai bawahan. Karena setiap kali Anda maksimal dalam dirimu, dalam potensimu, maka promosi akan datang dari Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi sayang, ada begitu banyak pria yang tidak maksimal dalam potensi mereka sebagai seorang pria. Mengapa banyak pria tidak maksimal dalam potensi mereka sebagai seorang pria? Ada 5 alasan. Saya sudah bagikan 4. Yang pertama, karena banyak pria masih berbuat jahat. Apa itu perbuatan jahat? Segala perbuatan yang dilakukan untuk memuaskan ego, hasrat, dan diri sendiri, itu adalah perbuatan jahat. Yang kedua, karena masih banyak pria yang menyembah berhala. Apa itu penyembahan berhala? Suatu sistem penilaian yang kita buat dalam pikiran dan hati kita, mana yang lebih penting, lebih bernilai, dan lebih berharga melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Karena itu berhentilah menyembah berhala. Yang ketiga, karena masih banyak pria yang mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Memaksa Tuhan melakukan sesuatu di luar kodratnya dan kehendaknya sebagai Tuhan. Yang keempat, mengapa banyak pria tidak maksimal dalam potensi mereka sebagai seorang pria? Yang keempat adalah karena mereka suka bersungguh-sungguh. Dosa persungutan adalah dosa yang sangat fatal, karena dosa persungutan adalah dosa mengkudeta Allah. Dosa persungutan adalah di mana kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita di luar kedaulatan Tuhan, di luar kemahakuasaan Tuhan. Itu sebabnya saya bisa katakan bahwa dosa persungutan adalah dosa mengkudeta Tuhan. Karena itu saudara, berhentilah bersungguh-sungguh, bersyukurlah supaya saudara menjadi pria yang maksimal. Yang ketiga, mengapa banyak pria tidak maksimal dalam potensinya sebagai seorang pria? Alasan yang kelima, terakhir adalah karena masih banyak pria yang terlibat dengan dosa percabulan. Ayat yang ke-8 dalam 1 Korintus pasal 10, di situ dikatakan, dan janganlah kita melakukan dosa percabulan. Saya baca untuk kita, dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Hanya dalam satu hari, hanya karena dosa percabulan beberapa orang. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat benci dengan dosa percabulan.
Dosa percabulan adalah dosa yang sangat fatal. Karena itu saudara, Anda harus waspada. Dunia di mana kita hidup sekarang ini menganggap bahwa dosa percabulan itu biasa, itu normal. Orang menonton video porno berkata itu normal. Orang menonton film porno, orang berkata itu biasa, itu normal. Melakukan onani, orang berkata itu biasa, itu normal. Semua orang melakukannya, semua laki-laki melakukannya. Karena itu saudara, kalau mau menjadi pria maksimal, berhentilah melakukan dosa percabulan. Mengapa banyak pria tidak dapat melepaskan diri dari dosa percabulan? Yang pertama, karena banyak pria memandang dosa percabulan itu tidak seperti Tuhan memandangnya. Kalau Tuhan memandang dosa percabulan adalah dosa yang begitu fatal, dan Tuhan sangat membenci dosa percabulan, maka harusnya kita juga memandang dengan cara yang sama. Yang kedua, mengapa banyak pria tidak dapat melepaskan diri dari dosa percabulan adalah karena banyak pria telah menerima konsep-konsep dunia dalam pikiran mereka tentang percabulan. Pakar seksolog, pakar psikologi berkata bahwa onani itu biasa, normal, melepaskan hormon yang berlebih. Video porno itu normal, film porno itu normal. Itu anggapan dunia, itu pendapat para pakar. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pria dimanapun Anda berada, banyak pria tidak bisa lepas. Alasan yang ketiga, karena pria tidak menganggap bahwa dosa percabulan itu adalah dosa, tetapi hanya sebuah masalah. Hanya sebuah masalah. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dosa adalah dosa. Percabulan adalah dosa. Di mata pria maksimal, dosa adalah dosa, bukan hanya sekedar masalah. Karena ketika Anda menganggap dosa percabulan hanya sebagai sebuah masalah, maka Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa selain Anda kompromi, berpengertian, dan menerima masalah itu apa adanya. Tetapi saudara, kalau Anda mau menjadi pria maksimal, Anda harus berani berkata, dosa adalah dosa, bukan hanya sekedar sebuah masalah. Saudaraku, dosa percabulan itu sangat fatal. Itu sebabnya Allah bertindak tegas. Hanya dalam satu hari 23.000 orang tewas di perjalanan di padang gurun ketika bangsa Israel sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Saudaraku, lalu apa jalan keluarnya? Apakah kita bisa keluar dari dosa ini? Apakah kita bisa lepas dari ikatan dosa percabulan ini? Bisa. Caranya adalah bertobat. Anda harus bertobat. Anda harus mengakui segala ikatan dosa yang mengikat saudara. Entahkah itu video porno, entahkah itu film porno, entahkah itu onani, Anda harus mengakuinya, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada orang-orang di sekitarmu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada gembalamu. Karena ketika engkau membuat pengakuan akan dosamu, engkau sedang mematahkan kuasa ikatan dosa atas dirimu. Itu yang pertama. Bertobat berarti mengakui, terbuka. Saya sudah katakan, Ekul berkata bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mau bebas? Akui. Yang kedua, bertobat berarti meninggalkan. Anda harus mengambil tindakan melarikan diri, meninggalkannya seperti Yusuf. Ketika godaan itu mulai datang, Anda harus mengambil tindakan untuk lari. Tinggalkan, larikan atau pisahkan dirimu dari godaan itu. Karena tidak ada yang kebal dengan itu. Satu-satunya cara adalah melarikan diri, menjauhkan diri. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda mau menjadi pria maksimal, Anda harus bertobat. Anda mau lepas dari segala ikatan dosa percabulan, Anda harus bertobat. Anda harus mengakuinya, Anda harus meninggalkannya. Dan mulailah diri saudara dengan kebiasaan yang baru. Baca firman dan berdoa. Baca firman
dan berdoa. Ketika godaan itu mulai datang, ketika pikiran-pikiran negatif itu mulai datang, ketika keinginan untuk onani itu mulai datang, Anda harus berkata, dalam nama Yesus, segala ikatan dosa kau patahkan. Mengakui dan meninggalkannya, saudaraku, adalah jalan keluar satu-satunya. Tidak ada jalan lain untuk Anda bisa lepas dari ikatan dosa itu. Saudaraku, jangan anggap enteng dengan dosa percabulan. Jangan anggap enteng normal biasa dengan video porno, dengan film porno. Jangan anggap enteng dengan kebiasaan onani. Karena setiap kali Anda melakukannya, Anda sedang membayangkan, Anda sedang menghayalkan sesuatu. Karena tidak bisa Anda melakukan onani sambil Anda lari-lari, sambil lari-lari di tengah keramaian. Anda tidak bisa melakukannya. Tetapi Anda melakukan onani ketika Anda sedang membayangkan, menghayalkan sesuatu, dan seterusnya. Itulah sebabnya dosa percabulan sangat dibenci oleh Tuhan, karena berkaitan dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau menjadi pria maksimal, berhentilah melakukan perbuatan cabul. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara untuk lepas dari ikatan itu. Jangan malu mengakuinya, karena lebih baik Anda dipermalukan di dunia, malu di hadapan manusia, tapi Anda pulih dan Anda diterima di hadapan Allah. Kiranya saudara diberkati semua, diberi roh keberanian untuk mengakui dan meninggalkannya. Maka engkau akan menjadi pria yang bebas. Kau akan diberkati, keluargamu diberkati, orang-orang di sekitarmu diberkati, dan gerejamu diberkati. Engkau akan menjadi pria maksimal dimanapun engkau berada. Saya percaya Tuhan akan tolong saudara, dan Yesus tidak pernah membiarkan saudara berjuang sendirian. Karena itu, sampai ketemu besok, saya akan berdoa saudara, supaya Tuhan menolong saudara mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa percabulan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap pria yang menyaksikan khotbah ini. Jangan mereka, kuatkan mereka, beri mereka roh keberanian untuk mengaku dan meninggalkan segala dosa percabulan yang mengikat mereka dalam nama Yesus Kristus. Sehingga mereka semua diubah menjadi pria yang maksimal, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai ketemu kembali besok dalam seri berikutnya.